Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam pemahaman Alkitab. Kita akan melanjutkan percakapan kita atau pembahasan kita dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Pada waktu yang lalu saya sudah memberikan gambaran tentang keadaan dunia yang abnormal, new abnormalitas, sebuah keadaan yang tidak normal dari ciptaan Tuhan yang awal, yang normal. Nah, saudara-saudara, dari mana keadaan yang tidak normal itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi demikian? Maka kita harus membaca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Itulah awalnya, saudara-saudara. Tetapi sebelum kita melihat apa yang terjadi di ayat yang ke-1 ketika masuk tokoh yang baru yang dituliskan, yaitu ular. Saya ingin mengingatkan bahwa pada awalnya Tuhan menginginkan ketika Tuhan menciptakan alam semesta dengan amat baik, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia, maka saudara-saudara, kerinduan hati Tuhan adalah supaya manusia mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Supaya manusia, saudara-saudara, mentaati Tuhan Allah, mengikuti segala kehendak Allah dengan sepenuh hati. Karena itu, saudara-saudara, perintah Tuhan kepada Adam supaya manusia itu tidak mengambil atau tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maka saudara-saudara, itu merupakan sebuah kesempatan bagi manusia untuk menyatakan cinta kasih kepada Allah. Karena dengan mentaati perintah Tuhan ini, maka manusia dengan bebas, sebagaimana manusia diberikan kebebasan di dalam diri manusia itu, saudara, maka manusia bebas untuk mengasihi Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang otomatis akan sujud menyembah kepada Tuhan lalu mengasihi Tuhan. Tidak. Tetapi mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan itu muncul dari diri manusia sendiri, yaitu karena manusia memiliki kebebasan itu. Nah, jadi saudara-saudara, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah sarana supaya manusia menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, hal ini juga memberi dampak kepada manusia. Manakala manusia, saudara-saudara, tidak mentaati kehendak Allah, tidak menyatakan cinta kasih kepada Allah, yaitu dengan melakukan apa yang atau melanggar apa yang Tuhan katakan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itulah saudara-saudara yang terjadi di pasal yang ketiga. Nah, kita akan melihat di pasal yang ketiga ayat yang ke-1, sang penulis kitab ini menceritakan satu sosok makhluk yang lain yang belum dikatakan sebelumnya, yaitu tentang ular. Ular itu adalah binatang, saudara-saudara, yang dikatakan binatang yang paling cerdik di antara binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan. Tetapi yang menarik di sini, saudara-saudara, ular itu bisa berbicara. Nah, tentu bagian ini bukan fabel ya. Fabel itu cerita anak-anak tentang binatang-binatang yang berbicara, saudara-saudara. Tidak. Tentu bagian ini juga bukan semacam mitos, legenda ya, tentang kisah-kisah bagaimana binatang-binatang itu punya kekuatan magis dan lain sebagainya. Yang diceritakan di sini saudara-saudara tentang si ular itu yang berbicara, ternyata ular itu dipakai oleh makhluk lain, diperalat oleh makhluk yang lain, saudara-saudara, untuk membohongi perempuan itu atau membohongi manusia. Ya. Yang pertama kali dibohongi, yang ditemui oleh ular itu adalah perempuan. Nah, bagaimana terjadi kita tidak bisa mengetahui. Mungkin pada waktu itu Adam sedang bekerja,
Hawa sedang sendiri pada waktu itu. Hawa sedang berdekat-dekat dengan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, saudara-saudara. Dan pada waktu itulah sang ular menyelinap. Nah, saudara, siapa ular itu sebetulnya? Kalau kita membaca pada bagian ini, saudara, kita memang tidak bisa mendapatkan penjelasan ular yang berbicara itu siapa. Tetapi kita perlu mengaitkan atau menghubungkan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Khususnya saudara di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Karena di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 tegas dikatakan bahwa si ular tua itu ular yang dahulu pernah mewujud di dalam bentuk ular yang berjumpa dengan manusia yang pertama. Itulah si ular tua, itu adalah iblis atau setan, sang penghulu kejahatan itu. Jadi di dalam kitab Wahyu pasal 12 itu sangat terang dikatakan bahwa si ular itu adalah iblis itu atau setan itu, penghulu kejahatan. Nah, saudara-saudara, dalam seluruh Alkitab memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai siapa setan itu, ya. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, bahwa setan itu adalah makhluk yang jahat. Sesosok pribadi yang jahat yang menginginkan kejatuhan manusia untuk menjadi bagian dari dirinya untuk melawan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, memang ada bagian-bagian di Perjanjian Lama yang memberikan indikasi atau rujukan mengenai iblis, mengenai setan ini, ya, yaitu misalkan di dalam kitab Yesaya pasal 14. Meskipun di dalam kitab Yesaya pasal 14 itu, saudara-saudara, itu adalah nubuatan hukuman kepada bangsa yang jahat, ya, bangsa Babel. Tetapi saudara-saudara, apa yang diungkapkan, digambarkan tentang bangsa Babel atau Raja Babel yang jahat itu melampaui kejahatan dan pengetahuan manusia. Sebab saudara-saudara, dia ingin mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Tentu saja Raja Babel tidak akan sampai sebegitunya, ya, punya keinginan. Jadi ini adalah gambaran tentang sesosok pribadi yang lain. Ayat 14 dari kitab Yesaya itu mengatakan bahwa dia itu ingin mengatasi ketinggian awan, menyamai yang maha tinggi. Jadi saudara-saudara, sang ular yang sebetulnya adalah setan yang merasuki ular itu, saudara-saudara, itu juga yang merasuki raja-raja jahat. Merasuki juga si Raja Babel, dan nanti di kitab Yehezkiel ada juga Raja Tirus yang mempunyai keinginan yang sama. Jadi saudara-saudara, ini adalah roh jahat. Nah, di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, yang berkaitan dengan iblis dan setan, sang penghulu ini sangat banyak diungkapkan. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa iblis itu atau setan itu adalah bapa dari segala kebohongan atau bapa dari segala dusta, ya. Jadi saudara, memang ini adalah sosok yang jahat. Kalau kita mengatakan mengetahui atau mengaitkan sosok atau bapa pendusta, maka dusta yang awal itu yang terjadi di Taman Eden. Sehingga Tuhan Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa si ular itu yang berdusta pertama kali itulah setan itu, ya, penghulu kejahatan itu. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam beberapa bagian Alkitab Perjanjian Baru juga digambarkan bahwa setan itu punya pengikut, para iblis, roh-roh jahat, saudara-saudara, yang beredar-edar di alam semesta ini, yang mempunyai kuasa yang terbatas, mempunyai pengetahuan, tetapi pengetahuannya terbatas juga, dan dia tidak maha hadir, tidak berada di mana saja, dia berpindah-pindah, saudara-saudara. Itulah keterbatasan iblis-iblis. Tetapi ini adalah penguasa-penguasa yang jahat. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang jahat. Dan kejahatan yang utama yang dilakukan oleh setan dan para iblis itu dan para pengikutnya itu adalah menginginkan manusia untuk jatuh di dalam dosa, jatuh dari hadirat Tuhan, terpisah dari hadirat Tuhan.
Dan itulah yang dilakukan oleh setan kepada manusia yang pertama. Memang saudara-saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu adalah keinginannya sendiri, ya. Itu adalah keputusannya sendiri. Tetapi saudara-saudara, keputusan itu terjadi juga karena bujuk rayu dari si iblis. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Pada zaman sekarang, saudara-saudara, ada pemahaman yang saya pikir tersesatkan, ya, yaitu gambaran tentang setan yang salah. Di satu pihak, saudara, gambaran tentang setan yang salah itu adalah terlalu membesar-besarkan setan dan kuasa-kuasa kejahatan. Dan itu dipublikasikan, diviralkan sekarang melalui pengalaman-pengalaman orang yang pernah punya pengalaman langsung dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Lalu mereka seolah-olah menggambarkan iblis itu begitu berkuasanya, begitu hebatnya menguasai alam semesta dan menguasai manusia, sehingga saudara-saudara menjadi sesosok yang sangat menakutkan, yang sangat kuat, yang tak terkalahkan. Setan itu dianggap sesosok lawan tanding Tuhan Allah sendiri, yang setanding gitu ya, seimbang. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di film-film horor misalkan, ya, juga di dalam agama-agama purba, di dalam kepercayaan-kepercayaan yang sekarang mewujud juga di dalam kepercayaan satanisme yang muncul sekarang, saudara. Setan itu begitu gambarannya. Nah, menakutkan, mengerikan, punya kuasa. Saudara, bacalah di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa iblis itu sebetulnya sudah dikalahkan. Dan dia itu sekarang seperti macan ompong yang mengaum-ngaum untuk menelan orang yang akan dimangsanya. Jadi dia itu hanya bisa mengaum-ngaum, menggoda, menghasut, menipu, lalu kemudian menelan. Tidak bisa menggigit, ya. Artinya memang kekuasaannya terbatas. Alkitab menyatakan demikian. Nah, namun saudara-saudara, pikiran yang tadi yang keliru itu tentang gambaran setan yang terlalu berlebihan, yang tidak alkitabiah yang ada di dalam dunia, itu tidak berarti kalau kita mengatakan itu salah, berarti kita mengecilkan kekuatan ataupun pengaruh dari iblis. Sudah dalam kenyataan, di dalam Alkitab itu diceritakan bahwa memang iblis itu mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan yang real, yang nyata, untuk menghasut, untuk menggoda. Bahkan para nabi, ada nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, misalkan Daud, ya, pernah juga tergoda, saudara-saudara, lalu kemudian dia melakukan dosa. Ada banyak orang di seluruh dunia ini yang tergoda seperti juga Hawa tergoda, jatuh di dalam dosa. Kemudian saudara-saudara, ada banyak juga manifestasi, ya, kemunculan kuasa kegelapan yang real merasuki manusia. Misalkan yang digambarkan di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus langsung berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat yang merasuki perempuan, ya, merasuki banyak orang pada waktu Tuhan Yesus hidup. Lalu Tuhan Yesus mengusir iblis-iblis itu, mengusir setan-setan itu. Jadi saudara-saudara, memang real, memang ada, memang nyata. Dan setan-setan itu saudara-saudara bisa juga disembah manusia sehingga dalam kapasitas yang terbatas memberikan kenyamanan, kenikmatan duniawi seperti yang dia tawarkan juga kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus digoda. Seperti itu, dan itu real, bisa terjadi. Jadi kalau orang-orang ingin lebih cepat berkuasa, ingin lebih cepat kaya, bisa bersekutu dengan kuasa kegelapan untuk mendapatkan hal itu. Itu bisa terjadi, saudara. Jadi kita melihat, kita tidak meniadakan atau kita tidak menganggap remeh kuasa kegelapan. Tetapi juga kita tidak boleh melebih-lebihkan seolah-olah kuasa kegelapan itu demikian hebat, setan itu demikian hebat. Tidak, saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa meskipun ada pengaruh, ada kuasanya, ada
tipu dayanya, tetapi saudara-saudara, segala-gala yang dikuasai, yang dimiliki oleh setan itu terbatas. Ya. Bukanlah sebuah kekuatan yang tidak terbatas. Nah, karena itu saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan mempelajari, melihat bagaimana setan itu hadir menjadi satu makhluk yang masuk di dalam kehidupan manusia, maka kita juga harus menyadari bahwa hidup kita saat ini, apalagi tengah-tengah abnormalitas ini, tentu saja setiap saat berhadapan dengan kuasa dari si setan ini. Nah, yang paling utama, saudara, yang paling berbahaya itu adalah yang masuk di dalam pikiran, sehingga membuat kita tertipu, menginginkan kita untuk berbuat dosa, melawan kehendak Allah. Tetapi percayalah saudara-saudara, Tuhan berkata kepada kita bahwa kuasa roh-roh dunia itu tidak lebih besar, ya. Sedangkan roh Tuhan itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Bahwa kuasa iblis sudah dipatahkan, kuasa iblis sudah dikalahkan, ya. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Maka kita tidak perlu takut, kita hanya perlu waspada, dan kita harus mengarahkan pendengaran kita kepada suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita nanti akan lanjutkan mengenai apa yang dilakukan oleh si ular ini kepada manusia. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami menyadari akan kehadiran sesosok pribadi yang jahat yang senantiasa mengganggu dan membawa kami kepada kehidupan yang berdosa. Tuhan tolong supaya kami waspada dan senantiasa bergantung dan berharap pada Tuhan. Mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.